Bedanya Pak Khairul Tanjung dengan saya tinggi dan keras. Pendapatannya tinggi dan orangnya tinggi. Kalau saya pendapatnya tinggi, ada pendapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Jawa Timur ingin memberikan apresiasi terhadap pemikiran ini, tetapi ada beberapa hal yang kami usulkan di dalam konsep. Kami akan menyampaikan data dulu di Jawa Timur. Lanjut. Ini fakta pembangunan ekonomi di Jawa Timur. Menurut ketentuan Menpan, yaitu nomor 9 tahun 2007, itu sebetulnya untuk mengukur pembangunan itu ada 5 indikator: pertumbuhan, penurunan kemiskinan, penurunan pengangguran, indeks pembangunan manusia, dan disparitas. Tetapi di Jawa Timur jadi 8, yaitu pertama pertumbuhan, berikutnya adalah informasi tentang PDRB atas harga konstan dan berlaku. Yang kedua adalah pendapatan per kapita, kemiskinan, pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia, disparitas, dan ICOR, incremental capital output ratio, untuk mengindikasikan bahwa sistem ekonomi di Jawa Timur sangat efisien, yaitu sekarang ini 2,92 dari 3,58, artinya di bawah 3 itu adalah sangat efisien. Nasional masuk 4,6. Oleh sebab itu yang dicari investor adalah ICOR. Di Jawa Timur hampir tidak ada pungli, tapi kopi-kopi yang ada. Kalau pungli itu memaksa, kalau kopi-kopi itu ada yang tegang rasa memberi. Bedanya. Tinggal hambatannya di pelabuhan Pak Khairul Tanjung. Di kabupaten kota relatif bagus, tinggal problem masalah yang agak serius adalah di BPN. Lanjut, ini tren ekonomi Jawa Timur, pertumbuhannya terakhir 7,27. Ini lebih besar daripada 6,3 di tingkat nasional. Ya. Tetapi yang menarik adalah pertumbuhan yang tinggi ini, inflasinya juga rendah. Artinya orang miskin terlindungi terhadap permasalahan ini. Ada kebijakan seperti hari ini sampai H+10 hari raya, ongkos distribusi barang untuk 4 jenis, minyak goreng, terigu, beras, dan gula, ditanggung oleh pemerintah provinsi dari D1 ke D4, dari pabrik ke pasar kabupaten kota, agar tidak naik di tata niaga yang kita potong. Negara harus mengintervensi terhadap distorsi pasar bebas. Ini ideologi ekonomi Jawa Timur. Lanjut, ini peran pembangunan Jawa Timur di 3 hal. Yang menarik adalah naiknya perdagangan hotel dan restoran. Yang tadinya nomor 2 naik, artinya provinsi ini menjadi jasa, daerah jasa. Saya kira ini juga menyangkut pendidikan. Kalau lapangan kerja di jasa yang akan luas, pasti kemudian pendidikan akan mengikuti peranan jasa seperti itu. Mengapa? Karena pasar di Jawa Timur tidak 38 juta, tapi 120 juta. Karena itu logistik dan konektivitas untuk Indonesia bagian timur. 3 hal ini adalah, satu adalah perdagangan hotel restoran, kedua industri, yang ketiga pertanian on farm. Dari industri 55% adalah hilir dari agro, 55% dari 27%. Itu adalah hilir dari agro. Artinya hulu hilirnya ini sangat bagus, hanya perlu dilakukan small medium enterprise kita di hulunya didekatkan pada on farm. Ini yang jauh antara on farm sama off farm di pertanian. Ini didekatkan. Silahkan lihat pergi ke Kelakah di Lumajang, sekarang hampir tidak diketemukan jualan nangka matang, ya, tapi sudah jadi keripik nangka.
pisang sudah jadi selai. Ini adalah pekerjaan ekonomi perempuan. Apa korelasi positifnya? Laju pertumbuhan penduduk Jawa Timur 0,69, bukan 1,49 seperti nasional. 0,49. Untuk total fertility rate kita 1,74, bukan 2 anak cukup, tapi 1,74 anak cukup. Ya. Yang perlu kami sampaikan kepada Pak Khairul Tanjur, ILOR kita 0,02 sampai 0,04. Jadi kredit 100 juta bisa menyerap tenaga kerja 4 orang di UMKM di Jawa Timur. Lanjut. Penurunan kemiskinan sekarang ini 13,08, lebih tinggi dari rata-rata nasional. Tapi penurunan kemiskinan nasional itu 30% di Jawa Timur. Jadi 30%, ada 31, ada 32. Lanjut. Ini Bapak Ibu sekalian, data kemiskinan di Bali dan Jawa. Jakarta tahun 2009 kemiskinannya 3,62, sekarang 3,69, naik di Jakarta orang miskin. Maka jangan pergi ke Jakarta kalau jadi miskin. Yang dari semua ini penurunan kemiskinan yang paling tinggi minus 3,28 adalah Jawa Timur. Penurunan paling tinggi yaitu dari 16,68 dan kemudian sekarang 13,08. Insya Allah ini sudah masuk 12,74. Datanya adalah 2010 32% penurunan di Indonesia di Jawa Timur, 32,17, 2012 30,35. Memberikan kontribusi buat Bapak Ibu sekalian yang hadir. Inilah pembangunan inklusif, pembangunan yang growth-nya tinggi, kemiskinannya berkurang. Karena apa, Mas? Karena masyarakat Jawa Timur syarat untuk maju masyarakatnya lengkap sekali, lengkap sekali. Yang cerdas konstruktif, yang pendemo juga konstruktif, bagus. Saya dengan Pak Rudi nih, ini sama beliau. Jadi kenaikan UMR ya Pak Rudi ya, kita diskusikan dua ini. Satu-satunya daerah yang pada saat penentuan UMR tidak demo, karena pendemo dan pemilik modalnya ketemu merumuskan kenaikan dan ketemu pada waktu itu 1,8 juta dari naik dari 12,5 ketemu. Tapi saya sampaikan pada pendemo ini, pada Pak Rudi, nggak pantas kalau nggak demo kan. Maka kita sediakan tempat untuk demo pada waktu itu dengan musik. Karena kita membuat perjanjian dengan para buruh, yaitu kalau dia demonstrasi harus ditemui gubernur atau wagubnya. Kita membuat kontrak. Lanjut. Pengangguran turun 5,08, persisnya pengangguran di Jawa Timur 819.563. Pengangguran ini banyak dari kampung pindah ke kota karena dia sudah tidak nyaman jadi petani. Lama pendidikan sekarang 8,7. Berikutnya indeks pembangunan manusia. Usia harapan hidup di Jawa Timur 70,9 sekarang. Jadi kepada para pimpinan perusahaan jangan mempensiun tenaga kerja yang umurnya 60, dia masih tahes. Ini Pak Khairul Tanjung, jawaban berikut ini jawaban kami tentang pengurangan disparitas yang menjadi inti pidato Bapak. Williamson kita turun dari 115,85, ini disparitas antar wilayah kita turun. Dulu yang tumbuh tinggi di Surabaya dan sekitarnya, sekarang sudah berkembang, pertumbuhannya luar biasa. Karena rekrutmen leader semakin bagus,
tidak seperti tahun 99-2004. Contoh di Banyuwangi, sekarang di Banyuwangi ini di sebelahnya Ijen, di tengah hutan dibangun hotel bintang 4 di dekat Ijen, Gunung Raung. Artinya overland dari Bali siap untuk di Banyuwangi. Sekarang kurang lebih 210.000 wisatawan asing masuk ke Banyuwangi dari kelebihan tumpahan dari Bali. Karena Bali sudah tidak nyaman, padat sekali. Ya, sudah tidak nyaman. Kita siapkan, dan kemudian ke Bromo juga meningkat. Dan Bromo ini adalah tujuan wisata gunung berapi terbaik ketiga di dunia setelah Elbrus, Olympus, dan Bromo. Jangan meninggal dulu sebelum Bromo. Pak, yang menarik adalah Bank Dunia menetapkan tahun 2011 kemarin kelompok 20% yang di atas, yang tadinya tahun 2009 42,55 turun menjadi 40,34. Tapi yang di bawah dari 19,80 naik menjadi 21,09. Ini yang dikatakan oleh Bank Dunia di dalam publishnya tahun 2011 bahwa growth tinggi tapi disparitas mengecil. Di bawahnya nampak Gini rasio di Jawa Timur paling rendah di seluruh Jawa dan Bali. DKI Jaya 0,42, Jawa Barat 0,41, Jateng 0,38, DIY 0,43. Sebetulnya kita harus mengundang rektor GM di sini. Mungkin sering ngajar di tempat lain. Jawa Timur 0,36 turun. Bali 0,3, nasional 0,41. Mengapa ini? Karena UMKM-nya tumbuh rata-rata 10% di tahun. Sekarang 6,8, PPLS tahun 2006 4,2. Ini saya kira sangat menarik dalam konsep disparitas. Kami juga memasukkan lingkungan karena ini penting. Dari 38 kabupaten kota di Jawa Timur, 37 dapat adipura. 60% adipura di Indonesia itu di Jawa Timur. 60%, luar biasa. Jadi kalau Bapak cari ikan di sini gampang. Ya sudah, dulu ikannya ini ikan beneran. Kalau dulu ikannya ikan lain, ikan kuning itu, sekarang ikan betulan. Lanjut. Lanjut aja ini. Pak moderator berapa menit ya? 6 menit. Masih 6 menit. Saya lanjutkan ke program unggulan Jawa Timur aja. Bapak Ibu sekalian, di Jawa Timur itu yang very full itu 493.004. Ini semua difoto, ada fotonya, orangnya difoto, rumahnya difoto. Ini by name, by address, by karakter. Ini semua 493.004. Apakah mereka janda? Apakah mereka difabel, cacat? Apakah mereka jompo? Semua ada data. Ini dikritik keras oleh media karena yang diberi kadang-kadang mati, yaitu cempe, kambing. Ini dikritik. Hanya konsep kita, ini kritik terhadap konsep Bernardo de Soto di Amerika Selatan. Dia mengatakan semua orang miskin itu ada pikiran entrepreneur. Di sini itu agraris. Maka kita seluruh orang miskin itu diajak bicara untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Terutama di kemiskinan kultural. Agak sulit mengajak mereka untuk produktif. Maka kalau dia LMD, masyarakat di sekitar hutan, dia ditanya dia minta apa, minta gelodokan tawon, ya kita beri gelodokan tawon untuk madu. Kalau dia minta kambing, dia bisa permintaannya kambing kacang karena tidak perlu makan, daun kering pun makan, tidak perlu mengeluarkan energi banyak untuk itu.
Ini yang kita lakukan, jadi orang miskin diajak merumuskan solusinya. Bahasa Surabayanya, calon korban diajak berbicara. Ya, diajak berbicara. Nah, ini di bawah ini sampai tahun 2012 312 rumah tangga sangat miskin sudah kita berikan sebagaimana yang diminta. Ada tambal ban, ada apa yang dilibatkan. Kesalahan yang paling serius menurut pidatonya Obama pelantikan yang pertama adalah kesalahan yang paling serius di Amerika adalah memaksakan pikiran Amerika terhadap negara-negara lain. Nah, pidatonya saya selesaikan di rumah tangga sangat miskin, yaitu mereka harus diajak bicara untuk merumuskan permasalahan. Lanjut. Nah, ini kami menyimpulkan konsep Pak Khairul Tanjung itu ada 5. Satu, konsep peningkatan dan pemerataan kesejahteraan itu yaitu di tingkat pendapatan, konsumsi, demografi, geografi. Yang kedua, konsep kesejahteraan yang merata akan menggerakkan perekonomian, UMKM, peran sistem logistik antar daerah kita, dan sistem transportasi. Oleh sebab itu kami menanggapi UMKM di Jawa Timur tadi 6,8. Kita punya uang untuk dana bergulir, bunganya 4, 6, dan 3%. Mahathir membuat konsep menurunkan suku bunga untuk Melayu. Tapi kalau demokrasi tidak bisa keras seperti itu. Demokrasi harus memberikan pada UMKM, kelompok UMKM. Maka sebetulnya ini juga benchmarking pikiran Mahathir pada saat memasukkan pikiran-pikiran untuk keras Melayu. Di Indonesia tidak mungkin karena kita demokrasi. Sehingga kami di Jawa Timur mendirikan bank khusus, namanya Bank UMKM. Bank khusus, tapi bukan bank umum, BPR. Mengapa BPR? Tidak dikontrol BI. Maka kita membuat Bank Jatim menjadi APEC Bank, menjadi payungnya BPR. Maka gambarnya seperti sebelah kiri itu, dari 252 bank BPR di Jawa Timur, itu hampir 90% mismatch. Dia melebihi jumlah kredit LDR-nya 142% sampai 150%. Karena turn up-nya itu 365 hari, tagihannya itu tiap hari. Bunganya 33 sampai 40%. Baik itu bank yang menamakan syariah maupun yang tidak syariah. Karena yang syariah ini sebenarnya syariah palsu. Karena pakai flat 6 sampai 8%. SBI hanya 5,75. Ini sudah menurut saya Bank Indonesia harus kontrol terhadap manipulasi syariah. Makanya sekarang ada bank syariah murni, yaitu bank muamalat. Bank muamalat itu ditambahin bank syariah murni, tidak mudharabah tapi kemudian flat. Ini saya kira tidak bagus di dalam, ini hasar menurut saya. Oleh sebab itu kita membuat APEC Bank. Bank Jatim ada idle 4,5%, 4,5 triliun. Ada jangka pendek 1,5. Maka yang 3 kita linkage. Kalau SBI 5,75 dia harus ditambah. Tetapi ini perbedaan kami dengan bank-bank di Indonesia. Net interest margin kita batasi 3. Tadi dengan komisaris BRI itu masih 8. Maka paling tinggi 5. Saya kira agar sadar bank-bank itu kembali berjalan jalan yang benar. Yang berikutnya kami membuat perwakilan dagang MP3I yang dibuat oleh Pak Khairul Tanjung. Kami jadikan bisnis to bisnis, bukan government to government. Maka ada 15 perwakilan dagang. Dulu namanya Atase Perdagangan Jawa Timur, tapi karena dianggap seperti negara Jawa Timur itu kami ganti dengan perwakilan dagang.
itu untuk mengurangi pada saat kapal kita ke Kupang, kembalinya harus ada barang yang diangkut di kapal. Itu akan menurunkan ongkos seperti itu. Hasilnya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Tahun 2012 dari Jawa Timur ke 24 provinsi 301 triliun barang yang kita angkut. Masuknya 238, surplus 62. Ekspornya ke luar negeri 22, impor kita 238, minus 12. Jadi kita masih ada surplus 50,4 triliun. Ini sangat, dari ini pemainnya anak-anak muda semua, anak muda-muda. Bunga Krisan itu Mataram itu 5 miliar setahunnya dari Malang, dan itu anak-anak muda yang jual. Ini luar biasa. Terakhir, kalau itu kita lakukan serius, maka jadinya seperti gambar ini. Pernah lihat bendera merah putih pucuknya di atas? Nggak pernah, nggak pernah. Saking semangatnya Jawa Timur bisa benderanya seperti ini. Maka diskusi kemudian welcome to the great Indonesia. Karena ini agregat dari provinsi, tapi Jawa Timur sudah 15,91% terhadap PDB. Hampir kita Jawa Tengah separuhnya Jawa Timur 8,2. Oleh sebab itu jangan pindah juga ke Jawa Tengah. Yang kedua, silahkan ke Jawa Timur, karena dari segi izin prinsip PMA sampai bulan Mei naik 438% di Jawa Timur. Artinya orang asing pun nyaman di Jawa Timur. Tapi peranan terhadap investasi hanya 25 triliun untuk PMA, 208 PMDN. Jadi kecil di PMA. Tapi ini 438. Orang asing nyaman di Jawa Timur. Masyarakatnya open minded, ramah, dan di sini tidak ada bom-boman. Tidak ada. Karena pengebomnya ngebom di tempat lain. Terima kasih.